Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan membacanya bersama-sama dengan saya. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Achis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Achis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Achis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu Achis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Achis. Jika Achis bertanya, "Di mana kamu menyerbu pada hari ini?" Maka jawab Daud, "Di tanah Negeb, Yehuda," atau "Di tanah Negeb orang Irah Mel," atau "Di tanah Negeb orang Keni." Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, "Beginilah dilakukan Daud." Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Achis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bersama-sama dari kehidupan seorang Daud, yang meskipun sudah diurapi Tuhan, tapi juga tidak terlepas dari jatuh bangunnya hidupnya seorang Daud. Dari teks yang hari ini kita baca, Daud ketika menghadapi masalah yang pelik, masalah yang sulit, dikejar-kejar Saul untuk menghabisi hidupnya, Daud mencapai satu titik terendah di dalam hidupnya, yaitu tidak bisa berpikir dengan baik, sehingga mengambil keputusan-keputusan yang salah dan membawa kepada akibat-akibat yang sangat membahayakan dirinya dan semua orang yang mengikutinya, yaitu melarikan diri ke Gad. Bapak Ibu saudara terkasih, hanya beberapa tahun sebelumnya Daud membunuh Goliat di lembah Terbantin. Sekarang ia lari ke Gad, tempat ke rumah raksasa, dan memutuskan bahwa ia akan tinggal bersama-sama dengan Achis
sang raja, musuh utama bangsa Israel, yang di kemudian hari membawa dampak buruk bagi dirinya. Seorang pahlawan gagah perkasa yang dulunya selalu mengandalkan Tuhan, sekarang kita lihat mengalami keputusasaan yang sangat mendalam. Mengapa keputusasaan yang mendalam terjadi dalam kehidupan Daud? Jawabannya, karena Daud memiliki pendapat yang pesimis tentang dirinya sendiri. Lihatlah apa yang dikatakan Daud dalam pasal 27 ayat 1. Seharusnya Daud tahu yang lebih baik. Perhatikanlah bahwa ia berkata, aku akan binasa. Dia sedang berbicara mengenai sesuatu di masa depan. Tapi pria ini tidak mengetahui masa depan. Tidak seorang pun yang tahu. Tapi pendapat yang pesimis secara terus-menerus akan memusatkan perhatian pada sisi bawah dari masa depan yang potensial. Dan hal ini memperbesar kekhawatiran. Di dalam benak orang-orang yang pesimis, masa depan yang suram tidak bisa dihindari. Maka kita tidak perlu terkejut ketika mendengar ramalannya, aku akan binasa. Samuel telah mengurapinya dengan minyak dan meyakinkan dia bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi raja. Allah berbicara kepadanya melalui Abigail dan mengatakan bahwa Tuhan akan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Allah berbicara kepadanya lebih dari satu kali melalui Yonatan sambil meyakinkannya, engkau akan menjadi raja berikutnya. Bahkan Saul, musuhnya, telah berkata, aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Tetapi Daud mengabaikan semua janji yang telah Allah berikan, sehingga ia meyakinkan dirinya sendiri, aku akan binasa. Aku tidak akan pernah memerintah Israel dan tidak akan pernah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang sama dialami Daud sering dilakukan juga oleh kita orang yang percaya. Di saat menghadapi masa sukar, menghadapi masa sulit dalam rumah tangga, menghadapi masa sulit dalam pekerjaan, menghadapi masa sulit dalam ekonomi keluarga, menghadapi masa sulit untuk melihat masa depan yang lebih baik dari hari ini, kecenderungan kita adalah membiarkan rasa pesimis yang besar menelan seluruh hidup kita. Kita dengan secara sengaja membiarkan rasa pesimis menjalar seperti racun, mematikan semangat kita, mematikan sukacita kita, dan mematikan iman kita, sehingga membuat kita menyerah untuk melihat masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan. Mengapa kita menjadi pesimis dengan keadaan kita hari ini? Ya karena mata kita tertuju pada siapa? Pada diri kita sendiri. Mata kita lebih fokus dan lebih tertuju kepada apa? Kepada kondisi dan keadaan yang saat ini kita alami. Mata kita hanya tertuju pada apa? Pada kata-kata negatif dan pandangan-pandangan pesimis orang tentang kita. Seharusnya kita selalu mengarahkan pandangan mata kita tertuju pada Tuhan dan apa kata Tuhan tentang hidup kita, sehingga apapun situasinya dan apapun masalahnya, kita mampu melewatinya dengan benar dan penuh optimis. Mengapa demikian? Karena Allah tidak pernah memimpin kita kepada pemikiran yang pesimis. Tidak pernah sekalipun. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita hari ini dan apapun masalah yang kita alami hari ini, ingatlah, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, dan selalu penuh dengan rasa optimis bahwa kita pasti bisa. Kita pasti bisa karena kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami belajar dari kehidupan seorang Saul, dari kehidupan seorang Daud, bahwa ketika menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun yang kami alami hari ini, kami fokus bukan melihat apa yang kami alami hari ini sehingga membuat pesimis
itu muncul dan menjalar menghancurkan semua harapan dan iman kami pada Tuhan. Tapi mata, hati, iman tertuju hanya pada Tuhan. Sehingga membuat kami terus kuat di dalam Tuhan. Sehingga membuat kami terus optimis. Apapun masalahnya, apapun kondisi hari ini, kami pasti bisa melewatinya. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, dan tetaplah percaya.